Situasi terakhir memperlihatkan Ahsan menyelinap ke rumah Samsir dan kemudian menembaknya. Akibatnya Samsir terkena luka tembak dan pihak keluarga membawanya ke rumah sakit. Peristiwa ini sendiri membawa Ahsan seperti hidup di dalam neraka. Ia dijebloskan ke penjara lalu kemudian disiksa. Sementara itu kondisi Samsir ternyata lebih parah dari yang dibayangkan. Operasi untuk mengeluarkan peluru terjadi begitu lama dan dramatis. Dokter mengatakan jika nasib Samsir ditentukan dalam 48 jam mendatang. Meskipun operasi berhasil dilaksanakan, bukan berarti Samsir baik-baik saja, sebab tenggang waktu tersebut merupakan masa-masa kritisnya. Mendengar itu, Nawab Dilawar begitu murka. Ia memerintahkan polisi untuk menangkap seluruh keluarga laki-laki Ahsan, yaitu ayahnya dan Akram pamannya. Mereka langsung diseret seperti binatang tanpa diberitahukan kesalahannya. Baru setelah Andalib bertanya, polisi pun menjelaskan jika Ahsan telah menembak Samsir. Mendengar itu ia pun sangat terpukul. Rehan dan Akram dijebloskan ke penjara satu sel dengan Ahsan. Di situ Rehan langsung memarahi putranya kenapa bertindak ceroboh. Sebab akibat perbuatannya ia telah mencelakakan semua orang. Ahsan pun berdalih jika yang ia lakukan adalah untuk menepati janji. Ia ingin membalas dendam atas kematian Mihe. Mendengar itu Rehan semakin murka dan hampir saja keceplosan memberitahu jika Mihe masih hidup. Namun Akram buru-buru menghentikan ucapannya. Noman memanggil Mihe dan memberitahu jika paman dan ayahnya ditangkap polisi. Masalah ini disebabkan Ahsan menembak Samsir. Noman mengatakan ia berencana pergi ke Karachi untuk membawakan pengacara. Di sisi lain Andalib dan Nahid pergi ke kantor polisi. Mereka ingin tahu lebih jelas perkara apa yang menjerat suami mereka. Polisi mengatakan jika keluarga mereka telah berbuat jahat kepada keluarga Nawab Dilawar. Andalib dan Nahid dilarang menemui suami mereka, sebab mereka terjerat kejahatan besar. Polisi kemudian menyarankan agar mereka segera menemui pengacara. Ramsa, istri Noman, kembali menyalahkan Mihe. Ia mengatakan gadis itu sebagai pembawa sial, sebab setelah kematiannya pun ia tetap membawa masalah. Sementara itu, Nahid dan Andalib menandatangani berita acara yang disodorkan pengacara. Namun pengacara itu tidak bisa menjanjikan apapun sebab yang mereka lawan adalah keluarga Nawab Dilawar. Andalib marah kepada Nahid sebab sumber dari segala masalah ini adalah Mihe. Sekarang ia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan suami dan putranya. Nahid pun sangat sedih, putrinya sudah meninggal, masih saja dijadikan kambing hitam. Setelah melewati masa kritis, Samsir justru koma. Ibunya memberitahu Nawab suaminya jika semua mereka telah memilikinya, namun tidak berdaya untuk menyelamatkan sang putra. Nawab diminta untuk tidak egois. Sebagai orang tua, mereka harus tahu keinginan anaknya. Ibu Samsir kemudian menemui Samir, sahabat putranya. Samir kemudian menceritakan semuanya apa yang dilakukan Samsir kepada keluarga Mihe. Dari merampas Mihe dengan paksa hingga membawa kesulitan bagi keluarganya. Ibu Samsir akhirnya sadar dengan dosa-dosa yang dilakukan putranya. Ia kemudian mengajak suaminya untuk pergi ke keluarga Mihe untuk meminta maaf. Namun tentu saja Nawab menolaknya. Ia tidak mungkin merendahkan diri di hadapan orang biasa. Ibu Samsir mengakui jika suaminya itu adalah orang paling berpengaruh dan paling berkuasa. Namun ia tidak peduli apapun akan ia lakukan untuk menyelamatkan putranya. Nawab mengatakan jika hanya dia yang bisa mengambil keputusan. Jadi istrinya itu pun dilarangnya pergi ke sana. Di sisi lain, Noman tiba di kantor polisi. Ia meminta izin untuk bisa menemui kedua sahabatnya. Namun yang terjadi, ia justru disuruh menulis buku tamu. Dan karena Noman masih sahabat dekat dari Akram dan Rehan, maka ia ikut juga dicurigai. Oleh sebab itu, Noman dilarang pergi meninggalkan Karachi. Noman segera menghubungi istrinya, menyuruhnya untuk segera menutup pintu dan tidak membiarkan Mihe keluar rumah. Untuk sementara waktu ia tidak bisa pulang karena polisi sedang mengawasinya. Noman mengunjungi Nahid. Ia mengaku jika sebenarnya kedatangannya adalah untuk membawa pengacara, namun ia tidak menyangka jika dirinya dibatasi. Nahid sendiri seperti putus asa. Ia ingin Noman melihat jika kini keluarga mereka telah hancur. Dari situ Noman merasa bersalah. Ia terpaksa memberitahu Nahid jika Mihe sebenarnya masih hidup. Nahid meminta Noman untuk tidak bercanda apalagi berbohong. Noman kemudian menceritakan kejadian awal hingga akhir.
bahwa Mihek kini tinggal bersama istrinya di Multan. Nahid pun langsung menangis, menganggap ini sebuah keajaiban. Ramsa terus menekan Mihek, sebab akibat ulahnya kini suaminya tidak bisa pulang. Ramsa tidak mau tahu jika Mihek terus seperti ini, maka ia harus segera meninggalkan rumahnya. Sebab jika tidak, keluarganya pasti akan hancur. Untuk meyakinkan Nahid, Noman kemudian menelpon Mihek. Begitu bahagianya Nahid mendengar suara putrinya. Tangis pun tidak dapat mereka bendung. Mereka sama-sama mengaku rindu. Noman memperingatkan Nahid untuk tidak berlama-lama, sebab bisa jadi polisi menyadap percakapan ini. Momen ini membuat Nahid bisa menjadi lebih tenang. Keesokan harinya ia tidak menyangka jika dikunjungi oleh ibunya Samsir. Wanita itu mengaku jika telah memiliki kekayaan dan kekuasaan namun tidak bisa menyelamatkan putranya. Ibu Samsir mengatakan jika ia telah mengetahui apa yang dilakukan putranya terhadap keluarga Mihek. Dan sekarang putranya itu kini koma di rumah sakit. Ia menganggap jika mungkin ini merupakan kutukan seorang ibu. Sebagai sama-sama seorang ibu, ia pun bisa merasakannya. Jadi dari lubuk hati yang paling dalam, ia mewakili putranya untuk meminta maaf. Nahid pun menjawab jika setelah apa yang mereka lalui selama ini, ia tidak akan mudah memaafkannya. Ibu Samsir kemudian berjanji apabila putranya diselamatkan, maka keluarganya tidak akan menyentuh keluarga Mihek lagi. Karena terus memohon, Nahid akhirnya luluh juga untuk memaafkannya. Nahid merasa jika ibu mana yang membiarkan anaknya menderita. Setelah pertemuan ini, keajaiban pun terjadi. Dalam perjalanan pulang, Ibu Samsir diberitahu suaminya jika Samsir telah siuman. Ia segera pergi ke rumah sakit untuk melihat putranya. Samsir bertanya di mana orang yang telah menembaknya. Menurutnya orang itu tidak bersalah. Samsir memiliki satu permintaan kepada ayahnya, yaitu membebaskan orang-orang yang dianggap terlibat dalam kasus penembakan ini. Nawab hanya terdiam, namun ia sangat mencintai putranya. Sementara itu Mihek panik saat rumah Noman didatangi oleh para polisi. Ia segera menemui Ramsa untuk menghadapi mereka. Ramsa sendiri juga panik dan menyuruh Mihek untuk bersembunyi. Polisi hanya bertanya di mana Noman. Ramsa pun menjawab jika suaminya berada di Karachi. Namun anehnya wanita itu mendesak polisi agar mau menggeledah rumahnya. Namun di waktu yang sama, polisi itu mendapatkan telepon dari kantor pusat yang memerintahkan agar ia tidak mengganggu Noman lagi. Ramsa sudah tidak tahan dengan kondisi ini. Ia pun segera memerintahkan Mihek untuk keluar dari rumahnya. Ia tidak ingin kehormatan keluarganya diinjak-injak oleh gadis itu lagi. Ramsa kemudian menelpon Andalib menanyakan kabar Noman. Ia kemudian mengeluhkan kondisi keluarganya setelah dikaitkan dengan Mihek. Hingga akhirnya wanita itu mengaku jika Mihek masih hidup dan kini tinggal bersamanya. Mendengar ini Andalib kaget. Ia kemudian datang ke rumah Nahid untuk melabraknya. Andalib menuduh Nahid bersandiwara hingga menyebabkan putranya melakukan kejahatan. Noman kemudian menjelaskan jika semua ini tidak seperti yang ia pikirkan. Beruntung Rehan datang yang telah dibebaskan oleh Nawab Dilawar. Ia mengaku telah mengetahui jika Mihek masih hidup. Akram berterima kasih kepada Noman karena kebaikannya selama ini. Untuk menuruti kemauan istrinya, Akram kemudian menelpon Mihek. Namun yang terjadi, putrinya itu justru menangis. Ia merasa tidak tahan lagi jika harus hidup bersama Ramsa. Akram meminta agar ia bertahan beberapa hari demi keselamatannya. Namun Mihek kembali menjelaskan jika ia merasa tidak tahan lagi. Mendengar itu keluarganya merasa sedih dan mereka berjanji akan mencari solusi. Samsir telah diizinkan pulang oleh dokter. Setibanya di rumah, Ibu Samsir mengatakan jika ia telah menyiapkan kepergiannya ke Amerika. Pemuda itu terus diam tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat itu, ibunya menganggap ia butuh waktu untuk istirahat. Padahal Samsir terus mengingat kenangannya bersama Mihek. Bahkan yang ada di kepalanya hanyalah gadis itu. Noman mencari Mihek yang saat ini lebih memilih tinggal di asrama wanita. Dan demi keselamatannya, gadis itu merubah namanya menjadi Afsah. Noman menyerahkan uang yang telah dikirim oleh Akram. Ia telah mengetahui kenapa gadis itu lebih memilih tinggal di asrama. Namun demi persahabatan dengan ayahnya, Noman menyuruh Mihek untuk kembali ke rumahnya. Akan tetapi gadis itu menolaknya. Dengan alasan jika masalah yang kini membelitnya, ia tidak ingin melibatkan orang lain. Samsir bersiap untuk pergi ke Amerika. Ibunya berpesan agar ia segera pulih dari keterpurukan ini.
Hanya saja Samsir mengatakan jika itu mustahil terjadi, sebab sampai kapanpun Mihek adalah dunianya. Samsir pergi ke bandara dengan diantar oleh Samir. Namun di tengah perjalanan, Samsir berubah pikiran. Ia ingin sahabatnya itu mengantarnya ke stasiun terdekat. Samir kemudian mengatakan jika ia menuruti, maka Paman Nawab akan membunuhnya. Samsir tidak peduli, apalagi sahabatnya itu telah mengenal sifatnya. Ia mengantar Samsir, setelah itu melapor kepada Paman Nawab. Dara diminta menghubungi Samsir namun tidak ada jawaban. Terpaksa Nawab bergerak dengan caranya sendiri. Samsir menaiki kereta tanpa menggunakan tiket. Saat ditanya petugas, pemuda itu hanya mengatakan jika ingin mengikuti kereta ini hingga ujung. Petugas memberitahunya jika kereta ini berhenti di Rawalpindi. Untuk kereta hari ini sudah tidak ada lagi dan harus menunggu esok pagi. Di sisi lain, Andalib ketakutan saat rumahnya kembali didatangi polisi. Ia diminta memanggil suami dan putranya. Rehan dan Ahsan kemudian turun untuk menemui mereka. Ternyata polisi hanya memastikan jika Rehan dan Ahsan tetap berada di rumahnya. Sebab polisi ingin peristiwa penembakan terhadap Samsir tidak terulang kembali. Terakhir, polisi memperingatkan keluarga Rehan untuk tidak keluar kota. Jika itu tetap dilakukan, maka mereka diminta untuk melapor terlebih dahulu ke kantor polisi. Samsir turun dari kereta, namun ia terkejut saat berbalik sudah ada Seru yang telah menunggunya. Nah, itu dia untuk episode kali ini. Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.